Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera. Baik, pada kesempatan kali ini kita akan melanjutkan materi kita masih di bab pertama yaitu tentang limit fungsi. Nah, pada kali ini kita akan membahas tentang bagaimana caranya menentukan nilai limit fungsi di tak hingga bentuk irasional ya. Jadi sebelumnya kita sudah mempelajari bagaimana konsep limit fungsi di tak hingga itu, lalu limit fungsi aljabar di tak hingga bentuk polinomial, lalu bentuk rasional. Nah, bentuk rasional itu kemarin itu adalah sama dengan bentuk pecahan. Nah, sekarang bentuk irasional itu sama dengan maksudnya bentuk akar. Nah, jadi nanti soalnya itu limit x mendekati tak hingga dari bentuk akarnya. Jadi fungsi yang ada bentuk akarnya seperti itu. Ya. Nah, itu limit fungsi di tak hingga bentuk irasional. Jadi ada bentuk akarnya. Nah, kita lihat contohnya. Oke. Nah, sekarang contoh pertama seperti ini. Tentukan nilai limit x mendekati tak hingga dari akar x kuadrat min 4x ditambah 2 dikurang akar x kuadrat dikurang 6x dikurang 1. Nah, untuk yang pertama kita coba selesaikan cara seperti polinomial ya. Cara seperti polinomial. Jadi cara seperti polinomial masih ingat ya. Jadi kita keluarkan pangkat tertingginya. Nah, jadi pangkat tertinggi di sini adalah x kuadrat gitu ya. Oke, kita selesaikan. Nah, kita selesaikan. Nah, jadi limit x mendekati tak hingga dari akar x kuadrat dikurang 4x tambah 2 nih dikurang akar x kuadrat dikurang 6x dikurang 1 sama dengan limit x mendekati tak hingga dari akar x kuadratnya berarti kita keluarkan buka kurung gitu. Jadi ini 1 ya. Jadi x kuadratnya dikeluarkan berarti dalam ini jadi 1. Jadi ini x kuadrat bagi x kuadrat jadi 1 ya. Terus dikurang. Nah, ini 4x dibagi x kuadrat. Nah, 4x dibagi x kuadrat itu kita dapatkan jadi 4 per x. Nah, lalu ini 2 bagi x kuadrat. Berarti jadinya 2 per x kuadrat gitu. Nah, kalau masih kurang yakin silakan nanti dikalikan lagi ya. X kuadrat kali 1 x kuadrat, betul. X kuadrat dikali negatif 4 per x, berarti ini jadinya negatif 4x. X kuadrat dikali 2 per x kuadrat, nah ini jadi 2 per 2 ya, nah, gitu. Nah, lalu dikurang akar, nah ini sama, kita keluarkan pangkat tertingginya. Jadi ini x kuadrat, buka kurung, nah ini jadi 1 ya, dikurang 6x bagi x kuadrat, jadi 6 per x, lalu dikurang 1 per x kuadrat gitu. Nah ini ya, jadi ini sama dengan, nah kita gunakan sifat limit fungsi. Jadi limit x mendekati tak hingga ini saya masukkan ke dalam akar, jadinya seperti ini. Limit x mendekati tak hingga dari x kuadrat dikali 1 dikurang 4 per x ditambah 2 per x kuadrat gitu. Dikurang akar limit x mendekati tak hingga dari x kuadrat ya. Nah, dari x kuadrat 1 dikurang 6 per x dikurang 1 per x kuadrat. Nah, gitu. Sama dengan, nah saya pakai sifat limit fungsi lagi, jadinya seperti ini. Limit x mendekati tak hingga dari x kuadrat dikali limit x mendekati tak hingga dari 1 dikurang 4 per x ditambah 2 per x kuadrat gitu.
Nah, dikurang. Nah, limit X mendekati tak hingga dari X kuadrat dikali limit X mendekati tak hingga dari 1 dikurang 6 per X dikurang 1 per X kuadrat gitu. Nah, ini akan sama dengan, limit X mendekati tak hingga dari X kuadrat. Nah, ini bentuknya limit X pangkat N. Masih ingat bentuknya? Jadi bentuk limit X mendekati tak hingga dari X pangkat N. Nah, ini hasilnya gimana? Hasilnya itu adalah tak hingga gitu. Ya, hasilnya tak hingga. Nah, kalian nanti bisa dibuka lagi bentuk dari limit X mendekati tak hingga dari X pangkat N itu sama dengan tak hingga gitu. Baik ini ya, kan ada dibagi tuh limit X mendekati negatif tak hingga dari X pangkat N juga ini tak hingga. Tapi ini untuk N yang genap. Nah, ada juga limit X mendekati tak hingga dari X pangkat N. Nah, ini hasilnya tak hingga. Lalu limit X mendekati tak hingga, negatif tak hingga dari X pangkat N ini sama dengan negatif tak hingga. Nah, ini untuk N sama dengan bilangan ganjil gitu ya. Nah, masih ingat itu ya. Lalu ada juga yang kemarin kita bahas bahwa limit X mendekati tak hingga dari 1 per X pangkat N atau nantinya limit X mendekati negatif tak hingga dari 1 per X pangkat N. Nah, ini jadinya 0 gitu ya. Nah, itu diingat fungsi sifat konsep limit fungsi tak hingga seperti itu ya. Oke. Jadi limit X mendekati tak hingga dari X kuadrat. Nah, ini kan kuadrat itu N-nya genap. Berarti X mendekati tak hingga dari X pangkat N. Nah, itu hasilnya adalah tak hingga gitu. Ini tak hingga. Dikali. Nah, limit X mendekati tak hingga dari 1. Nah, ini tetap jadi 1 ya. Itu pakai sifat limit fungsi. Limit X mendekati C dari K. Di mana K-nya itu bilangan konstanta. Dikurang limit X mendekati tak hingga dari 4 per X. Nah, 4 per X itu sama bentuknya dengan 1 per X pangkat N. Ya, 4 per X itu kan berarti 4 dikali 1 per X gitu. Berarti nanti limit X mendekati tak hingga dari 4 gitu. Limit X mendekati tak hingga dari 1 per X. Jadi ini 4 dikali 0. Jadi 0 ya. Nah, 0. Ditambah, nah ini sama ya, jadi limit X mendekati tak hingga dari 2 per X kuadrat. Nah, berarti bentuk yang ini 1 per X pangkat N. Nah, ini jadi 0 gitu. Dikurang, nah limit X mendekati tak hingga dari X kuadrat. Nah, ini sama, jadi tak hingga juga ya. Dikali limit X mendekati tak hingga dari 1 tetap jadi 1. Dikurang limit X mendekati tak hingga dari negatif 6 per X itu jadinya 0. Dikurang 1 per X kuadrat limit X mendekati tak hingga, nah, jadi 0 gitu. Nah, sama dengan akar tak hingga 1 kurang 0 tambah 0. Jadi ini 1 kali tak hingga ya. Nah, jadi tak hingga dikali 1 nantinya. Dikurang akar tak hingga kali 1 kurang 0 kurang 0 gitu. Jadi tak hingga kali 1. Nah, ini sama dengan akar tak hingga dikurang akar tak hingga. Nah, akar tak hingga kurang akar tak hingga. Jadi akar tak hingga itu adalah tak hingga. Dikurang tak hingga. Nah, tak hingga kurang tak hingga itu adalah bentuk tak tentu. Nah, jadi cara polinomial tidak bisa kita gunakan untuk menyelesaikan soal limit X mendekati tak hingga bentuk irasional seperti ini. Nah, bagaimana caranya supaya kita dapat hasilnya? Nah, berarti kita harus ingat dulu nih materi kita tentang eksponen. Nah, jadi sebelumnya juga saya udah pernah bahas bahwa kalau ada bentuk akar, nah itu kita harus apakan? Nah, kita harus kalikan dengan akar sekawannya. Nah, berarti kita harus cari akar sekawan dari bentuk ini.
akar X kuadrat min 4X tambah 2 dikurang akar X kuadrat dikurang 6X dikurang 1. Nah, kita harus cari bentuk akar sekawannya. Gitu. Nah, kita coba selesai pakai cara itu ya. Nah, oke, penyelesaiannya. Nah, ini kita kalikan dengan akar sekawan. Jadi, ini akar X kuadrat dikurang 4X tambah 2 dikurang akar X kuadrat dikurang 6X dikurang 1. Nah, akar sekawannya, jadi diingat bentuk konsep dari akar sekawan. Jadi misalnya kalau 1 per akar A, akar sekawannya itu adalah akar A per akar A gitu. Ya. Nah, tapi kalau bentuknya ini 1 per akar A tambah B, nah ini jadi A tambah B itu masih dalam akar yang sama. Maka nanti akar sekawannya itu akar A tambah B. Akar A tambah B. Nah, tapi kalau nanti misalkan seperti ini, 1 per akar A dikurang akar B. Nah, ini akar sekawannya itu karena A sama B-nya itu beda akar, maka nantinya akar sekawannya itu akar A tambah akar B. Akar A tambah akar B. Nah, kalau di sini tandanya kurang, berarti ini tambah gitu ya. Nah, tapi kalau di sininya tambah, berarti ini kurang gitu ya. Nah, itu bentuk akar sekawannya. Nah, itu kita merasionalkan. Ini bentuk yang seperti ini kita merasionalkan penyebut. Nah, sekarang yang kita lakukan di sini adalah merasionalkan itunya pembilangnya, yang itu. Nah, berarti caranya sama ya. Berarti kita kalikan dengan akar sekawannya, yaitu akar X kuadrat min 4X tambah 2. Nah, ini sama ya. Jadi akar A gitu. Nah, tapi karena ini kurang, maka kita ubah jadi tambah gitu. Akar X kuadrat dikurang 6X tambah 1 per, nah sama bentuknya ya. X kuadrat dikurang 4X tambah 2 tambah akar X kuadrat dikurang 6X tambah 1 gitu ya. Nah, ini bentuk akar sekawannya, sehingga kita dapatkan limit. Nah, ini operasi perkalian bentuk pecahan. Jadi pembilang kali pembilang, penyebut kali penyebut. Nah, penyebut di sini itu ada 1 di sini ya. Ada 1 per 1 gitu. Jadi ini akar X kuadrat dikurang 4X tambah 2 dikurang akar X kuadrat 6X dikurang 1. Nah, dikali dengan akar X kuadrat dikurang 4X tambah 2 ditambah akar X kuadrat dikurang 6X tambah ini kurang 1 ya. Sorry. Ini kurang 1. Nah, ini kurang 1 ya. Sorry, nih. Jadi ini kurang 1. Oke. Nah, tuh per, nah karena ini 1 dikali akar X kuadrat min 4X tambah 2 tambah akar X kuadrat dikurang 6X kurang 1, ya udah berarti tetap dirinya sendiri gitu. Nah, ini akar X kuadrat min 4X tambah 2 ditambah akar X kuadrat dikurang 6X dikurang 1 gitu ya. Nah, ini nih bentuk perkalian pembilangannya. Kita bisa persingkat menggunakan seperti yang sudah dibahas sebelumnya. Ya, kita gunakan A tambah B dikali A kurang B gitu. Nah, makanya ini akan jadi A kuadrat dikurang B kuadrat. Nah, jadi A-nya itu misalkan adalah itu akar X kuadrat dikurang 4X tambah 2. Kalau B-nya itu adalah akar X kuadrat dikurang 6X dikurang 1 gitu. Ya. Sehingga nanti hasilnya itu adalah A kuadrat dikurang B kuadrat. Nah, jadi hasilnya itu seperti ini nantinya. Nah, limit X mendekati tak hingga, jadi ini akar
X kuadrat dikurang 4X tambah 2. Nah, ini dikuadratkan gitu. Karena kan A kuadrat gitu. Nah, dikurang akar X kuadrat dikurang 6X dikurang 1. Nah, ini dikuadratkan. Gitu. Nah, ini jadinya akar tetap ya. X kuadrat min 4X tambah 2 dikurang akar X kuadrat dikurang 6X kurang 1 tambah ya. Tambah. Oke. Sama dengan limit X mendekati tak hingga. Nah, akar X kuadrat min 4X tambah 2 dikuadratkan. Nah, berarti nanti akarnya hilang. Ya, gitu ya. Jadi, kalau bentuk akar itu dikuadratkan. Jadi kayak gini maksudnya. Jadi, kalau akar A itu dikuadratkan, nah ini tetap jadi A gitu. Nah, gitu juga kalau kalian ketemunya misalkan akar 2 dikuadratkan, ya udah berarti jadi 2 gitu. Jadi akarnya hilang, ya. Oke. Nah, berarti ini kita tinggal ambil X kuadrat dikurang 4X tambah 2 itu dikurang. Nah, ini sama nih. Jadi akarnya hilang. X kuadrat dikurang 6X dikurang 1 per, nah, akar X kuadrat min 4X tambah 2 tambah akar X kuadrat min 6X dikurang 1. Nah, gitu ya. Nah, kita lanjutkan. Jadi, nah ini sama dengan limit X mendekati tak hingga dari X kuadrat min 4X tambah 2. Jadi tanda kurungnya kita hilangkan. Tambah 2. Terus ini. Nah, ini ya. Jadi negatif kali X kuadrat, negatif X kuadrat. Negatif kali negatif 6X jadi positif 6X. Jadi negatif kali negatif 1 jadi positif 1 gitu. Nah, jadi negatif X kuadrat. Nah, positif 6X, positif 1 ya. Betul ya? Jadi negatif X kuadrat, positif 6X, positif 1 nantinya. Oke. Per akar X kuadrat dikurang 4X tambah 2 ditambah akar X kuadrat dikurang 6X dikurang 1. Nah, sama dengan limit X mendekati tak hingga. Nah, ini X kuadrat dikurang X kuadrat 0 ya. Lalu ini 4X min 4X ditambah 6X. Jadi tinggal 2X gitu. 2 tambah 1 jadi 3. Per, nah ini jadi akar X kuadrat min 4X tambah 2 ditambah akar X kuadrat dikurang 6X dikurang 1. Nah, udah jadi seperti ini. Nah, ini dinamakan bentuk rasional, bentuk pecahan. Nah, kalau bentuk pecahan, maka kita selesaikan dengan cara membagi dengan pangkat tertingginya. Pangkat tertingginya berapa? Dari pembilang sama penyebutnya. Nah, pangkat tertingginya itu adalah X pangkat 1. Jadi ini kita bagi dengan 1 per X atau kali 1 per X. Nah, ini juga 1 per X. Ya. Nah, ini kalau masih ada yang bingung kenapa pangkat tertingginya itu adalah X pangkat 1. Nah, ini kan ada X kuadrat. Coba kalau X kuadratnya kita keluarkan dari akar, maka itu jadi X, gitu ya. Nah, itu maksudnya. Jadi diingat lagi ya. Oke. Nah, ini sama dengan limit X mendekati tak hingga dari 2X tambah 3 per X gitu. Per, nah ini saya langsung pisahkan seperti ini. X kuadrat min 4X tambah 2 per X ditambah akar X kuadrat dikurang 6X kurang 1 per X. Ya, sama dengan limit X mendekati tak hingga. Nah, 2X bagi X. Jadi 2. 3 bagi X. Nah, jadi 3 per X gitu. Per lagi. Nah, ini
Kita samakan dulu nih. Ini kan ada akarnya, yang ini kan tidak ada akarnya. Berarti kita samakan dulu. Jadi X ini saya buat jadi bentuk akar. Gimana caranya? Ya berarti X kalau kita masukkan ke dalam akar, maka jadi akar X kuadrat. Gitu. Ya. Nah ini saya tuliskan dulu. Ya. Jadi ini sama dengan akar X kuadrat min 4X tambah 2. Nah, ini per akar X kuadrat. Nah, gitu. Akar X kuadrat. Akar X kuadrat berapa? Ya, X gitu. Jadi benar ya? Nah, ini tambah akar X kuadrat min 6X dikurang 1 per akar X kuadrat. Nah, ini sama dengan limit X mendekati tak hingga dari 2 ditambah 3 per X. Nah, per akar. Nah, ini saya gunakan sifat eksponen. Sifat eksponen yang ini ya maksudnya. Yang sifat bentuk akar itu. Nah, jadinya gini. Misalkan ada akar A per akar B. Nah, ini kita bisa tulis jadi akar A per B gitu. Nah, jadi kan sama-sama tuh bentuk akarnya. Jadi kita bisa gunakan ini, kita bisa gabungkan langsung bentuk akarnya. Jadi ini X kuadrat dikurang 4X tambah 2 per X kuadrat. Jadi ini akarnya sampai ke bawah ya. Gitu. Nah, ditambah akar X kuadrat dikurang 6X dikurang 1 per X kuadrat gitu. Nah, sama dengan limit X mendekati tak hingga dari 2 ditambah 3 per X per akar X kuadrat bagi X kuadrat 1 min 4X bagi X kuadrat min 4 per X 2 bagi X kuadrat, nah 2 per X kuadrat gitu. Ditambah akar X kuadrat bagi X kuadrat, nah 1 ya. 1 dikurang 6X per X kuadrat dikurang 6 per X dikurang 1 per X kuadrat. Nah ini. Oke. Jadi ini sama dengan limit X mendekati tak hingga dari 2, ya 2 gitu. Ditambah limit X mendekati tak hingga dari 3 per X. Nah itu sama kayak tadi ya, bentuk 1 per X pangkat N. Nah ini jadinya 0 per, nah akar 1 dikurang 4X kuadrat, akar 1 dikurang 4 per X ditambah 2 per X kuadrat. Jadi ini akar limit X mendekati tak hingga dari 1, ya 1 gitu. Limit X mendekati tak hingga dari negatif 4 per X. Nah ini sama ya. Jadi bentuk 1 per X pangkat N. Nah ini jadinya 0. Nah 2 per X kuadrat jadi 0 juga ya. Nah ditambah akar, nah 1 dikurang 6 per X dikurang 1 per X kuadrat. Jadi ini 1 dikurang 0 dikurang 0 ya. Oke, jelas ya. Jadi ini limit X mendekati tak hingga dari 1 ya 1. Limit X mendekati tak hingga dari 4 per X jadi 0. Limit X mendekati tak hingga dari 2 per X kuadrat jadi 0. Limit X mendekati tak hingga dari 1 jadi 1. Limit X mendekati tak hingga dari 6 per X jadi 0 lagi. Limit X mendekati tak hingga dari 1 per X kuadrat jadi 0 gitu ya. Nah kita dapatkan bahwa ini 2 per akar 1 kurang 0 tambah 0 jadi akar 1 ditambah, nah akar 1 kurang 0 jadi akar 1. Jadi ini 2 per akar 1 tambah 1. Jadi ini 2 per 2 sama dengan 1. Nah jadi limit X mendekati tak hingga dari akar X kuadrat dikurang 4X tambah 2 dikurang akar X kuadrat dikurang 6X dikurang 1. Nah itu adalah hasilnya 1 gitu. Nah itu penyelesaiannya ya. Jadi kita gunakan akar sekawannya. Nah kita kalikan dengan akar sekawannya gitu ya. Oke, jadi intinya kalian harus paham ini cara mengalihkan bentuk akar sekawan. Jadi diingat kalau 1 per akar A berarti akar sekawannya itu akar A per akar A. Tapi kalau 1 per akar B, 1 per akar A tambah B, jadi A sama B-nya itu masih dalam akar yang sama,
maka kita tetap kalikan akar A tambah B, akar A tambah B. Jadi ini positif tetap. Karena akarnya masih dalam A tambah B-nya masih dalam akar yang sama gitu. Sedangkan bentuk yang ini 1 per akar A dikurang akar B. Nah, ini kan A sama B-nya itu berada pada akar yang tidak sama gitu. Jadi dipisahkan oleh tanda kurang ini. Maka tanda kurang ini akan jadi tanda tambah atau plus gitu. Ya. Nah, jadi nanti kalau sini tambah berarti jadi kurang gitu. Gitu ya. Jadi itu akar sekawannya. Jadi harus paham itu dulu. Nah, intinya sama. Nah, supaya cepat nantinya kita gunakan ini A tambah B kali A kurang B. A tambah B kali A kurang B diingat jadi A kuadrat dikurang B kuadrat. Nah, gitu. Oke, kita coba lagi contoh selanjutnya. Nah, oke. Kita selesaikan bentuk soal ini. Limit X mendekati tak hingga dari akar 2X kuadrat tambah 6X tambah 3 dikurang akar X kuadrat tambah 2X tambah 5. Nah, ini berarti akar sekawannya. Nah, sama ya. Ini akar 2X kuadrat tambah 6X tambah 3 gitu. Nah, karena ini kurang berarti kita ubah jadi tambah. Akar X kuadrat tambah 2X tambah 5. Nah, nah ini sama bentuknya. 2X kuadrat tambah 6X tambah 3 ditambah akar X kuadrat ditambah 2X tambah 5. Nah, gitu. Nah, kita gunakan bentuk A tambah B kali A kurang B-nya, bentuk yang di atas ini. Nah, kalian boleh langsung limit X mendekati tak hingga, sehingga ini jadinya akar 2X kuadrat tambah 6X tambah 3. Nah, ini jadi kuadrat gitu ya. Jadi A kuadrat dikurang B kuadrat. Nah, dikurang akar X kuadrat tambah 2X tambah 5. Nah, kuadratkan gitu. Ya, jadi A kuadrat dikurang B kuadrat. Ini kan A kurang B, A tambah B gitu ya. Nah ini karena ini ada satunya, berarti akar 2X kuadrat tambah 6X tambah 3. Nah, ini tambah akar X kuadrat tambah 2X tambah 5 gitu ya. Nah, ini sama dengan limit X mendekati tak hingga. Nah, ini akarnya hilang. Ya, ini akarnya sampai di sini ya. Nah, akarnya hilang jadi tinggal 2X kuadrat ditambah 6X tambah 3 itu dikurang X kuadrat ditambah 2X tambah 5 nah ini tetap 2X kuadrat tambah 6X tambah 3 ditambah akar X kuadrat ditambah 2X tambah 5. Nah, ini jadi sama dengan limit X mendekati tak hingga dari 2X kuadrat ditambah 6X ya. Ditambah 3 dikurang X kuadrat ya, negatif kali X kuadrat itu negatif kali 2X negatif kali 5 gitu. Akar 2X kuadrat ditambah 6X tambah 3 nah, ditambah akar X kuadrat ditambah 2X tambah 5. Nah, sama dengan limit X mendekati tak hingga 2X kuadrat dikurang X kuadrat. Nah, jadi X kuadrat ya. X kuadrat. Nah, positif 6X ya. Nah, ini positif 6X. Positif 6X dikurang 2X jadi 4X. 3 kurang 5 jadi negatif 2. Gitu. Akar 2X kuadrat ditambah 6X tambah 3 ditambah X kuadrat tambah 2X tambah 5. Nah, itu. Nah, kalau kalian lihat di sini, pangkat tertingginya berapa? Pangkat tertingginya adalah 1 per X kuadrat nantinya. X kuadrat pangkat tertingginya.
maka kita kalikan atau bagi dengan pangkat tertingginya itu gitu. Jadi ini kita kalikan dengan 1 per X kuadrat. Nah, ini 1 per X kuadrat. Nah, gitu ya. Jadi kita kalikan seperti itu. Nah, jelas ya? Jadi pangkat tertingginya adalah X kuadrat. Nah, kenapa X kuadrat? Karena pada bentuk pembilangnya ini ada X kuadrat tambah 4X kurang 2. Nah, ini X kuadratnya pangkat tertingginya. Kalau di sini pangkat tertingginya tetap 1 ya, X pangkat 1 gitu. Nah, sehingga kita peroleh sama dengan limit X mendekati tak hingga. Nah, berarti X kuadrat tambah 4X kurang 2. X kuadrat tambah 4X kurang 2 per X kuadrat. Nah, per lagi. Nah, ini jadi akar 2X kuadrat tambah 6X tambah 3. 2X kuadrat tambah 6X tambah 3 per X kuadrat. Nah, ditambah akar X kuadrat tambah 2X tambah 5. X kuadrat tambah 2X tambah 5 per X kuadrat. Nah, sama dengan limit X mendekati tak hingga dari X kuadrat bagi X kuadrat 1 ya, ditambah 4X bagi X kuadrat jadi 4 per X. 2 per X kuadrat dikurang 2 per X kuadrat per, nah ini kan ada akarnya, yang ini kan tidak ada akarnya, berarti kita masukkan X kuadrat ini dalam akar, sehingga akan jadi akar 2X kuadrat tambah 6X tambah 3 per akar X pangkat 4. Nah, jelas ya? Jadi X kuadrat kalau kita masukkan ke dalam bentuk akar akan jadi X pangkat 4. Akar X pangkat 4. Nah, coba nanti dicek ulang akar X pangkat 4 berapa? Nah, X pangkat 2. Nah, yang penting nanti kalian ingat konsep ini. Jadi kalau akar itu kan A pangkat setengah gitu ya. A pangkat setengah. Berarti nantinya kalau misalkan ini kan 2 nih. 2 berarti 2 itu kan kalau supaya dalam jadi akarnya itu jadi berapa jadinya? Jadi ini 2 dikali 2 jadinya 4 jadinya. Itu akar X pangkat 4 jadinya. Gitu ya. Nah, jadi nanti kalian bisa ini tinggal kalikan nih. X pangkat 2. Berarti nanti pangkatnya kali 2 gitu. Nah, berarti ini 2 dikali 2 jadi X pangkat 4. Nanti kalau ketemu lagi misalkan X pangkat 3, nanti di dalam akar berarti jadi X pangkat 6 gitu. Jadi akar X pangkat 6. Ketemu lagi misalkan X pangkat 4. Maka kalau kita masukkan ke dalam akar jadi X pangkat 8. Nah, berarti tinggal dikali 2 ya gitu. X pangkat 2, nah itu. Sehingga nanti benar nih kalau kita coba keluarkan dari akar X pangkat 4 ini jadinya X pangkat 2 gitu. Jadi misalkan ini ya, akar A itu kan sama dengan A pangkat setengah. Berarti akar X pangkat 4 berarti ini X pangkat 4 per 2 gitu. Jadi ini X pangkat 2. Nah, kan jadi benar tuh. Gitu ya. Nah, itu maksudnya. Ditambah X kuadrat tambah 2X tambah 5 per akar X pangkat 4 gitu. Sama dengan limit X mendekati tak hingga dari 1 ditambah 4 per X dikurang 2 per X kuadrat per, nah ini kita masukkan ke dalam akar yang sama gitu. Jadi kita tuliskan dalam bentuk akar yang sama. Jadi ini 2X kuadrat ditambah 6X tambah 3 per X pangkat 4. Nah, ditambah akar X kuadrat tambah 2X tambah 5 per X pangkat 4 gitu. Sama dengan limit X mendekati tak hingga dari 1 ditambah 4 per X dikurang 2 per X kuadrat per akar dari 2X kuadrat bagi X pangkat 4. Nah, jadi 2 per X pangkat 2. Nah, jelas ya?
Jadi kan X pangkat 4 ini berkurang 2. Karena ini X pangkat 2 bagi X pangkat 4 gitu. Ditambah, nah 6X bagi X pangkat 4. Jadinya 6 per X pangkat 3 gitu ya. Ditambah 3 per X pangkat 4. Nah, ditambah lagi akar dari X kuadrat bagi X pangkat 4. Nah, jadi 1 per X kuadrat. Ditambah 2X bagi X pangkat 4. Berarti 2 per X pangkat 3. Ditambah 5 per X pangkat 4 gitu. Nah, kita peroleh limit X mendekati tak hingga dari 1, ya 1 gitu. Limit X mendekati tak hingga dari 4 per X, berarti ini jadinya 1 per X pangkat N. Nah, hasilnya itu adalah 0. Dikurang 2 per X kuadrat, nah ini jadi 0 juga ya. Nah ini jadinya akar 2 per X kuadrat. Limit X mendekati tak hingga, jadi 0 ya. Ditambah 6 per X pangkat 3, nah jadi 0 juga. 3 per X pangkat 4, nah jadi 0 juga. Nah, oke. Ditambah akar, nah ini juga jadi sama 0 ya. 1 per X kuadrat, 2 per X pangkat 3 0, 5 per X pangkat 4 0. Jadi ini tambah 0 tambah 0. Nah 1 tambah 0 kurang 0, jadi 1 per akar 0 ditambah akar 0. Jadi ini 1 per 0 tambah 0, jadi 1 per 0. Nah ini sama dengan tak hingga ya. Jadi 1 per 0 di dalam limit itu tak hingga ya. Nah benar, kemarin itu ada yang bilang, ada yang ngerjakan tugas 1 per 0 itu tidak terdefinisi. Benar, itu dalam konsep bilangan. Tapi kalau dalam limit 1 per 0 itu sama dengan tak hingga ya. Nah itu kan sudah dijelaskan dalam grafik sebelumnya, konsep limit tak hingga. Kenapa bisa hasilnya itu tak hingga, bukan tidak terdefinisi gitu. Jadi maksudnya itu nanti grafiknya itu semakin naik ke atas gitu. Semakin naik ke atas tanpa batas. Nah, jadi itu maksudnya itu 1 per 0 dalam limit itu tak hingga ya. 1 per 0 tak hingga, nanti 2 per 0 tak hingga di dalam materi limit ya. Nah, itu diingat. Nah, jadi nanti kalau di luar soal limit 1 per 0 itu benar tidak terdefinisi. Itu ya maksudnya. Oke. Nah, jadi limit X mendekati tak hingga dari 2 akar 2X kuadrat tambah 6X tambah 3 dikurang akar X kuadrat tambah 2X tambah 5, itu hasilnya adalah tak hingga gitu. Nah, jadi hasilnya adalah tak hingga ya. Gitu. Oke. Kita lanjutkan. Nah, contoh ketiga sekarang. Nah, penyelesaiannya. Oke, ini sama ya. Limit X mendekati tak hingga dari akar 2X kuadrat dikurang 5X tambah 1 dikurang akar 3X kuadrat tambah 7X dikurang 4. Nah, ini berarti kita kalikan dengan akar sekawannya, yaitu 2X kuadrat dikurang 5X tambah 1. Nah, ditambah ya, karena ini tanda kurang, jadi kita ubah jadi tanda tambah. Nah, 3X kuadrat tambah 7X dikurang 4 per akar 2X kuadrat min 5X tambah 1 ditambah akar 3X kuadrat ditambah 7X dikurang 4. Nah, gitu ya. Oke, sama dengan limit X mendekati tak hingga. Nah, ini A kurang B, A tambah B ya. Maka ini langsung kita selesaikan. Jadi akar 2X kuadrat dikurang 5X tambah 1 dikuadratkan dikurang akar 3X kuadrat tambah 7X dikurang 4. Nah, ini dikuadratkan gitu. Nah, ini karena 1 ini di bawahnya, maka ini jadi akar 2X kuadrat dikurang 5X tambah 1 ditambah akar 3X kuadrat tambah 7X dikurang 4 gitu. Sama dengan limit X mendekati tak hingga. Nah, akar
2x kuadrat min 5x tambah 1 dikuadratkan. Berarti tinggal ini ya. 2x kuadrat min 5x tambah 1. Nah, dikurang 3x kuadrat tambah 7x kurang 4. Jadi sama, akarnya hilang ya, karena sudah dikuadratkan. Jadi ini akar 2x kuadrat dikurang 5x tambah 1 ditambah akar 3x kuadrat tambah 7x kurang 4. Gitu. Nah, sama dengan limit x mendekati tak hingga dari 2x kuadrat dikurang 5x tambah 1 dikurang. Nah, ini negatif 3x kuadrat ya. Oke, negatif kali 7, berarti ini dikurang 7x. Negatif kali negatif jadi positif 4. Gitu. Per akar 2x kuadrat min 5x tambah 1 ditambah akar 3x kuadrat ditambah 7x dikurang 4. Nah, oke. Sama dengan limit x mendekati tak hingga. Nah, 2x kuadrat dikurang 3x kuadrat negatif x kuadrat. Gitu. Min 5x dikurang 7x. Nah, min 12x. 1 tambah 4. Nah, 5 ya. Nah, nah ini jadinya akar 2x kuadrat min 5x tambah 1 ditambah akar 3x kuadrat 3x kuadrat ditambah 7x dikurang 4. Oke, itu ya. Nah, ini pangkat tertingginya sama ya. Berarti pangkat tertingginya adalah 1 per x kuadrat. Itu kita kalikan 1 per x kuadrat. Nah, 1 per x kuadrat. Nah, jadi pangkat tertingginya sama dengan soal sebelumnya ya. Oke, pangkat tertingginya adalah x pangkat 2. Nah, ini kalau kita keluarkan jadi x pangkat 1. Keluarkan dari akarnya jadi x pangkat 1. Nah, sehingga ini akan jadi limit x mendekati tak hingga dari min x kuadrat min 12x tambah 5 per x kuadrat per lagi akar dari 2x kuadrat min 5x tambah 1. 2x kuadrat min 5x tambah 1. Nah, per x kuadrat ditambah akar dari 3x kuadrat tambah 7x kurang 4. 3x kuadrat tambah 7x dikurang 4 per x kuadrat. Nah, sama dengan limit x mendekati tak hingga min x kuadrat bagi x kuadrat min 1 min 12x per x kuadrat jadi min 12 per x ditambah 5 per x kuadrat per, nah ini jadi x pangkat 4 ya kayak tadi. Jadi akar 2x kuadrat min 5x tambah 1 per akar x pangkat 4. Nah, sama ya. Jadi ini pangkatnya kita kalikan 2 aja gitu. Jadi sehingga dalam akar itu jadi akar x pangkat 4 ditambah akar 3x kuadrat ditambah 7x kurang 4. Nah, itu jadi akar x pangkat 4. Jadi dibagi akar x pangkat 4. Nah, sama dengan limit x mendekati tak hingga dari min 1 dikurang 12 per x ditambah 5 per x kuadrat per, nah ini jadinya akarnya kita tulis jadi 1, 2x kuadrat min 5x tambah 1 per x pangkat 4. Oke, jadi 3x kuadrat ditambah 7x dikurang 4 per x pangkat 4. Oke. Sama dengan limit x mendekati tak hingga dari min 1 dikurang 12 per x ditambah 5 per x kuadrat. Gitu. Per, nah ini jadinya akar dari 2x kuadrat bagi x pangkat 4. Jadi 2 per
Nah, X kuadrat. Nah, ini akar sampai ke bawah ya. Min 5 per X pangkat 3 ditambah 1 per X pangkat 4. Itu. Ditambah akar dari 3X kuadrat bagi X pangkat 4. Ya, jadi 3 per X kuadrat ditambah 7 per X pangkat 3 min 4 per X pangkat 4. Nah, oke, jadi seperti itu. Nah, kita gunakan limit tak hingganya. Jadi limit X mendekati tak hingga dari min 1, ya tetap min 1, dikurang min 12 per X, limit X mendekati tak hingga. Nah, jadi 0 ya. Terus ini tambah 0, 5 per X kuadrat, jadi 0 lagi. Per akar dari 2 per X kuadrat, limit X mendekati tak hingga, jadi 0 juga. Dikurang 0 tambah 0 itu tambah, nah ini 3 per X kuadrat juga jadi 0 ya, ditambah 7 per X pangkat 3 0 dikurang 0 ya. Nah dikurang 0. Nah ini sama dengan min 1 kurang 0 tambah 0, min 1 per akar 0 kurang 0 tambah 0, jadi akar 0, ditambah akar 0 tambah 0 dikurang 0, jadi akar 0. Jadi ini min 1 dibagi 0 ditambah 0, jadi min 1 per 0. Nah min 1 bagi 0 itu adalah negatif tak hingga ya, negatif tak hingga ya. Jadi kan 1 per 0 tadi itu tak hingga. Kalau min 1 per 0 berarti adalah min tak hingga kayak gitu ya. Oke, berarti limit X mendekati tak hingga dari akar 2X kuadrat dikurang 5X tambah 1 dikurang akar 3X kuadrat tambah 7X kurang 4 itu sama dengan negatif tak hingga. Gitu. Nah, itu ya, itu pembahasannya bagaimana cara menentukan limit X mendekati tak hingga dari bentuk irasional. Nah, coba kita perhatikan dulu dari awal ya. Nah, nomor 1. Nah, nomor 1 ini kalau kita lihat itu koefisien X kuadratnya sama kan? Sama-sama 1 gitu. Sama-sama 1. Nah, kalau yang kedua ini koefisien X kuadrat yang ini 2, kalau yang ini 1. Nah, ini kan berarti 2 itu kan lebih besar dari 1 ya. Jadi bentuk akar yang pertama, koefisien X kuadratnya itu lebih besar dari bentuk akar yang kedua, koefisien X kuadratnya. Yang ketiga, nah ini 2, yang ini 3. Nah maka ini kan bentuk akar yang pertama, koefisien X kuadratnya itu lebih kecil daripada bentuk akar koefisien X kuadratnya kayak gitu. Nah jadi dari sini kita bisa simpulkan bahwa kalau kita ketemu bentuk limit X mendekati tak hingga dari akar AX kuadrat tambah BX tambah C dikurang akar PX ditambah QX tambah R. Nah, jadi bentuknya harus seperti ini dulu ya. Harus seperti ini. Kalau tidak ada yang seperti ini berarti kita tidak bisa menggunakan nantinya apa? Ini cara cepatnya kayak gitu. Kita berdasarkan kesimpulan contoh 1, 2 dan 3. Jadi bentuknya harus seperti ini dulu. Nah, jadi di contoh pertama tadi itu koefisien X kuadratnya sama kan, maka nanti kita bisa tentukan hasilnya menggunakan cara cepatnya, yaitu nah B kurang Q dibagi 2 akar A. Nah B kurang Q dibagi 2 akar A gitu. Nah itu hasilnya B kurang Q per 2 akar A. Nah kita lihat ya. Nah ini kan berarti ini saya tulis seperti ini. Nah, ini kan berarti A-nya itu 1 ya. B-nya min 4, C-nya sama dengan 2 gitu ya. Lalu ini P-nya sama dengan 1, lalu Q-nya sama dengan min 6, lalu R-nya sama dengan min 1 gitu ya. Nah, karena A sama P-nya itu sama-sama 1, maka nanti kita bisa nyarinya itu B kurang Q per 2 akar A gitu. Nah, berarti ini sama dengan min 4 dikurang min 6 bagi 2 akar A. A-nya berapa? 1 gitu. Jadi min 4 tambah 6 gitu. Min 4 tambah 6. Nah, min 4 tambah 6 per 2 akar 1 berarti 2 kali 1.
Nah, ini 2/2. Hasilnya 1. Nah, sama kan? Nah, sama. Itu. Nah, itu cara cepatnya. Gitu. Jadi kalian harus perhatikan dulu bentuknya harus sama seperti ini. Akar AX kuadrat ditambah BX tambah C dikurang akar PX kuadrat ditambah QR tambah QX tambah R gitu. Bentuknya harus sama dulu seperti ini gitu ya. Maka nanti kalau A-nya sama dengan P, jadi koefisien itu sama-sama gitu, sama nilainya, sama angkanya gitu. Maka nanti kalian bisa carinya itu B kurang Q per 2 akar A gitu. Nah, sesuai contoh 2, jadi A-nya itu lebih besar dari P. Maka nanti hasilnya itu mendekati tak hingga. Nah, jelas ya tadi ya. Jadi contoh 2 itu mendekati tak hingga karena A-nya lebih besar dari P. Gitu. Kalau A kurang dari P, maka hasilnya itu mendekati negatif tak hingga. Nah, jadi contoh 3. Jadi kesimpulan ini silakan nanti kalian pakai sebagai cara cepatnya. Jadi tadi kita menyelesaikan contoh 1, 2, dan 3 itu kan terlalu lama gitu ya. Tapi tetap kalian harus paham ya, karena mungkin kalian tidak ketemu bentuk yang seperti ini. Bentuk limit X mendekati tak hingga dari AX kuadrat tambah BX tambah C dikurang akar PX kuadrat tambah QX tambah R. Nah, mungkin nanti bentuknya tidak seperti ini. Jadi kalian harus paham dulu bagaimana cara menentukan limit X mendekati tak hingga dari bentuk irasional gitu. Nah, dipahami. Jadi ini hanya bentuk yang seperti ini. Kalian bisa pakai cara cepat. Gitu. Oke. Nah, kita coba ya cara cepatnya. Nah, contoh 4 seperti ini. Nah, contoh 4 ini sama enggak dengan kesimpulan tadi? Nah, sama enggak? Tidak sama kan? Nah, tapi kita bisa buat ini jadi sama. Gimana caranya? Nah, oke. Begini. Nah, oke. Limit X mendekati tak hingga dari akar X kuadrat ditambah 2X dikurang 3 dikurang X tambah 3. Oke. Jadi langkah pertamanya gimana? Nah, ini X tambah 3-nya itu kita harus jadikan satu tanda kurung dulu. Ya, kita buat tanda kurungnya. Nah, ini kan maksudnya min X tambah 3 itu nantinya berbeda suku nantinya. Jadi tidak dalam satu tanda kurung yang sama. Nah, sehingga nanti min X tambah 3 ini kita buat dulu tanda kurung yang sama. Tujuannya apa? Nah, tujuannya nanti seperti ini. X kuadrat ditambah 2X kurang 3 dikurang pakai tanda kurung gitu. Ya. X tambah 3. Berarti ini jadi X ya. Karena negatif kali X, negatif X. Nah, kalau 3 di tanda kurungnya jadi negatif 3. Gitu. Negatif 3 gitu. Nah, sama dengan limit X mendekati tak hingga akar dari X kuadrat ditambah 2X kurang 3 dikurang. Nah, X kurang 3 ini kita masukkan ke dalam akar. Nah, itu tujuannya. Kenapa harus pakai tanda kurung seperti ini? Jadi, X kurang 3 itu kita harus masukkan dalam akar secara bersama-sama gitu. Jadi, akar. Nah, X kurang 3 kalau dimasukkan ke dalam akar jadi pangkat 2. Sama kayak tadi ya. Jadi X kalau kita masukkan ke dalam akar itu jadinya akar X kuadrat gitu. Jadi X kurang 3 kalau kita masukkan ke dalam akar jadi akar X kurang 3 pangkat 2. Nah, sama dengan limit X mendekati tak hingga dari akar X kuadrat ditambah 2X kurang 3 dikurang akar X kurang 3 dikuadratkan. Nah, silakan nanti kalau bisa cara cepat ya. Jadi X kurang 3 kuadrat berarti X-nya dikuadratkan ditambah 2. 2 ini adalah rumusnya. 2 dikali X dikali min 3. Jadi min 6X. Lalu min 3-nya kuadrat. Jadi tambah 9. Nah, itu tuh yang saya gunakan adalah A tambah B kuadrat. Gitu. Jadi ini A kuadrat ditambah 2AB ditambah B kuadrat gitu. Ya. Jadi A-nya itu adalah X, B-nya itu adalah min 3. Nah, berarti nantinya A kuadrat, berarti X-nya dikuadratkan, ditambah 2AB, berarti 2 dikali X dikali min 3, jadi min 6X. B kuadrat, berarti 3 kuadrat 9. Nah, atau juga bisa kalian pakai yang ini. Akar A kurang B kuadrat, sama dengan A kuadrat dikurang 2AB tambah B kuadrat gitu. Nah, tapi di sini A-nya itu adalah X, B-nya 3. Kalau tadi kan B-nya min 3 gitu. Sama maksudnya nanti. Hasilnya juga sama ya. Nah, ini
sama dengan, nah koefisien X kuadratnya sama ya, sama-sama 1, sama-sama 1. Berarti B kurang Q per 2 akar A. Nah, B kurang Q per 2 akar A. Jadi A-nya itu adalah 1, B-nya 2, C-nya min 3. Lalu ini P-nya sama dengan 1, Q-nya sama dengan min 6, lalu R-nya sama dengan 9. Gitu. Ya, karena A-nya sama dengan P. Nah, karena A sama dengan P, maka kita bisa gunakan B kurang Q per 2 akar A. Ya. Nah, B kurang Q per 2 akar A. Sama dengan 2 dikurang Q-nya berapa? Negatif 6 per 2 akar A-nya berapa? 1. Jadi 2 ditambah 6 per 2 kali 1. Ya. 8 per 2. Jadi sini sama dengan 4. Gitu. Ya. Nah, itu caranya lebih cepat. Gitu ya. Nah, silakan diingat, jadi bentuknya harus sama dulu, seperti yang bentuk AX, akar AX kuadrat tambah BX tambah C dikurang akar PX kuadrat ditambah QX ditambah R. Jadi bentuknya harus sama seperti yang kesimpulan tadi ya. Nah, ini bentuknya sama nih, gitu. Ya. Nah, jadi kalian harus buatnya seperti ini dulu. Nah, jadi gimana kalau bentuknya tidak sama? Nah, seperti contoh 4 ini kita X tambah 3-nya ini kita masukkan dalam akar. Tapi langkah pertamanya, X tambah 3 min X tambah 3-nya ini kita harus buat dalam tanda kurung dulu. Gitu. Nah, baru nanti X kurang 3-nya kita masukkan. Nah, ini diingat ya, hati-hati. Banyak yang salah di sini. Ini min X tambah 3. Nanti X tambah 3-nya masukkan ke dalam akar jadi X tambah 3 gitu. Padahal ini seharusnya negatif buka kurung X kurang 3 gitu. Jadi nanti yang masuk dalam tanda akar itu adalah X kurang 3, bukan X tambah 3. Hati-hati ya. Gitu. Oke. Nah, silakan nanti kalau masih kurang jelas diulangi lagi video ini ya. Oke. Nah, sekarang kelima. Nah, kelima ini sama caranya ya. Sama ya caranya. Jadi kita bisa gunakan juga kesimpulan tadi. Jadi limit X mendekati tak hingga dari 2X tambah 1 dikurang akar 4X kuadrat dikurang 6X ditambah 5. Nah, ini karena 2X tambah 1-nya sudah dalam tanda kurung, maka ini kita jadikan seperti ini. Nah, akar 2X tambah 1 dikuadratkan. Nah, jelas ya? Dikurang akar 4X kuadrat dikurang 6X tambah 5. Nah, ini sama dengan limit X mendekati tak hingga akar dari 2X tambah 1 dikuadratkan. Nah, pakai yang tadi A tambah B kuadrat. Berarti jadinya 4X kuadrat karena 2X kali 2X itu 4X kuadrat. Ditambah 2, 2 ini adalah rumusnya. 2 kali 2X, 4X. 4X kali 1, 4X. Nah, 1 dikuadratkan. 1 ya. Dikurang. Ini dikurang. Akar 4X kuadrat dikurang 6X tambah 5. Nah, itu sama dengan, nah, berarti ini A-nya adalah 4 ya. A-nya itu adalah 4. 4, B-nya adalah 4, C-nya 1. Ya, jelas ya. Lalu ini P-nya sama dengan 4, Q-nya sama dengan negatif 6, R-nya sama dengan 5. Gitu. R-nya sama dengan 5 ya. R-nya sama dengan 5. Oke. Nah, kita bisa gunakan B kurang Q dibagi 2 akar A. Nah, oke. Jadi B kurang Q per 2 akar A. Nah, sama dengan B-nya 4 dikurang Q-nya negatif 6 per 2 dikali akar A-nya. Akar A itu adalah 4. Berarti 4 ditambah 6 per 2 dikali 2. Nah, 10 bagi 4. Nah, gitu. Nah, 10 bagi 4 silakan sederhanakan jadi 5 per 2 ya. Nah, gitu. Nah, selesai ya. Jadi caranya lebih ringkas. Jadi kalian tidak perlu mengalihkan akar sekawan lagi. Silakan gunakan cara cepat ini. Tapi tetap cara yang tadi merasionalkan itu kalian harus paham. Jadi kalau tidak ketemu bentuk yang seperti ini kalian bisa gitu.
Oke, nah contoh 6 terakhir ya. Nah, gimana kalau bentuknya seperti ini? Nah, bentuk ini juga kita bisa gunakan yang kesimpulan tadi. Oke, jadi limit X mendekati tak hingga dari akar 3X kurang 2, 3X tambah 1 dikurang. Nah, ini karena sudah dalam tanda kurung ya. Nah, maka ini tetap 3X tambah 5. Nah, gitu. Sama dengan limit X mendekati tak hingga dari. Nah, ini silakan nanti kalikan dulu. 3X kali 3X jadi 9X kuadrat. 3X dikali 1 jadi 3X. Nah, min 2 kali 3X jadi min 6X. Min 2 kali 1 min 2 gitu. Dikurang akar. Nah, sama ya. Oke, jadi 3X tambah 5 dikuadratkan. Itu sama dengan limit X mendekati tak hingga akar dari 9X kuadrat. Nah, 3X kurang 6X jadi min 3X dikurang 2 dikurang akar dari 3X tambah 5 dikuadratkan. Berarti 3X dikuadratkan itu 9X kuadrat ditambah 2. 2 ini adalah rumusnya. 2 kali 3X 6X kali 5 jadi 30X. Itu. Lalu 5 kuadrat jadi 25 gitu. Nah, berarti ini udah sama ya bentuknya ya. Jadi A-nya sama dengan 9, B-nya itu min 3, C-nya min 2, lalu P-nya sama dengan 9, Q-nya sama dengan 30, R-nya sama dengan 25. Nah, tuh. Jadi P-nya sama A-nya sama ya. Oke. Berarti ini sama dengan B kurang Q per 2 akar A. Sama dengan min 3 dikurang Q-nya. Q itu adalah 30 ya. Nah, per 2 akar A. 2 akar 9 gitu. Jadi ini sama dengan min 33 dibagi 2 kali 3. Nah, ini sama dengan min 33 dibagi 6. Nah, silakan kalau mau disederhanakan, ini jadinya min bagi 3 ya. Min 11 per 2. Nah, itu hasilnya. Oke? Nah, silakan. Ini pembahasan tentang limit X mendekati tak hingga atau limit fungsi di tak hingga bentuk irasional atau bentuk akar. Nah, oke. Jadi kalau masih kurang jelas, silakan diulangi video ini. Nah, untuk pertemuan selanjutnya kita akan membahas materi terakhir kita, yaitu limit fungsi trigonometri di tak hingga. Nah, seperti apa itu? Jadi kita menggabungkan antara materi yang pertama dulu, limit fungsi trigonometri, dengan limit fungsi aljabar di tak hingga. Nah, kita menggabungkan dua itu. Nah, bagaimana cara menentukan limit fungsi trigonometri di tak hingga itu? Oke? Nanti kalau kurang jelas, silakan diulangi lagi video ini. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera.